Gelombang tinggi ini, kata BMKG, berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat-barat laut dengan kecepatan angin berkisar 3-15 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari barat daya barat laut dengan kecepatan angin berkisar 3-15 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Sunda, Laut Halmahera dan perairan utara Papua Barat, tulis keterangan resmi BMKG. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25 sampai 2,50 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, perairan timur Pesimele, Selat Sumba bagian barat, Selat Sape bagian selatan, Laut Sawu, perairan Pesau Rote, perairan selatan Flores, Laut Natuna Utara, perairan Cape Anambas Cape Natuna, perairan Cape Talaut, perairan utara Halmahera, Laut Halmahera, perairan utara Papua Barat Biak, Samudra Pasifik Utara Halmahera Papua. Sedangkan pada gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2,50 sampai 4,0 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh Cape Mentawai, perairan Bengkulu, perairan Enggano Barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten Pesumba, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa NTT. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran, jelasnya. Untuk itu BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan dengan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Kemudian kapal tongkang dengan kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter, kapal feri dengan kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter dan kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar dengan kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter. Bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, tutupnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi. Potensi tersebut diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia pada 23 sampai 25 Oktober tahun 2022. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat-barat laut dengan kecepatan angin berkisar 3-15 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari barat daya barat laut dengan kecepatan angin berkisar 3-15 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Sunda, Laut Halmahera dan perairan utara Papua Barat, tulis keterangan resmi BMKG yang dikutip Holopis.com. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25 sampai 2,50 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, perairan timur Pesimele, Selat Sumba bagian barat, Selat Sape bagian selatan, Laut Sawu, perairan Pesau Rote, perairan selatan Flores, Laut Natuna Utara, perairan Cape Anambas Cape Natuna, perairan Cape Talaut, perairan utara Halmahera, Laut Halmahera, perairan utara Papua Barat Biak, Samudra Pasifik Utara Halmahera, Papua. Sedangkan, pada gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2,50 sampai 4,0 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, Cape Mentawai, perairan Bengkulu, perairan Enggano, Barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten, P. Sumba, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, NTT. Karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan dengan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan untuk mewaspadai gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di Laut Selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, tinggi gelombang di Laut Selatan Jabar, Jateng, dan DIY pada ini hingga berpotensi mencapai kisaran 2,5-4 meter sehingga masuk kategori tinggi, kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Jateng.
Ia mengatakan peningkatan tinggi gelombang tersebut dipengaruhi oleh pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan yang dominan bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 6-25 knot. Pola gerakan angin yang cenderung searah dengan kecepatan tinggi tersebut dapat memicu peningkatan tinggi gelombang laut. Oleh karena itu, BMKG pada mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hingga dan akan segera diperbarui jika perkembangan lebih lanjut. Dalam peringatan dini tersebut, tinggi gelombang di seluruh wilayah perairan selatan Jabar hingga DIY, baik Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Yogyakarta berpotensi mencapai kisaran 2,5-4 meter, kata Teguh. Menurut dia, tinggi gelombang 2,5-4 meter juga berpotensi terjadi di wilayah Samudra Hindia Selatan Jabar hingga DIY. Terkait dengan hal itu, Teguh mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan untuk memerhatikan risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan pelayaran sebelum berangkat melaut. Kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter berisiko terhadap perahu nelayan. Kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter berisiko terhadap tongkang. Selanjutnya, kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter berisiko kapal feri, serta kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter berisiko terhadap kapal ukuran besar seperti kapal kargo dan kapal pesiar. Bagi masyarakat yang berwisata di pantai terutama wilayah pantai yang terhubung langsung dengan laut lepas, hendaknya tidak mandi atau bermain air di pantai karena gelombang tinggi dapat datang sewaktu-waktu, kata Teguh. Sejak tanggal 29 September tahun 2022 yang lalu BMKG telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode sepekan mulai tanggal 02.08 Oktober tahun 2022 dan dilanjutkan dengan rilis potensi cuaca ekstrim lanjutan untuk periode 09.15 Oktober tahun 2022. Potensi cuaca ekstrim tersebut masih dapat terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, karena kondisi atmosfer di wilayah Indonesia masih cukup kompleks dan dinamis untuk sepekan ke depan, yang dipengaruhi oleh fenomena atmosfer global, regional ataupun lokal.